Gunung Lawu, yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu gunung paling mistis di Indonesia. Dengan sejarah panjang dan berbagai kisah yang menyelimuti, gunung ini sering menjadi tujuan pendaki yang penasaran dengan cerita-cerita mistisnya. Namun, tidak sedikit dari mereka yang mengalami kejadian aneh, bahkan ada yang menghilang tanpa jejak. Suatu hari, sekelompok pendaki dari Yogyakarta memutuskan untuk menaklukkan Gunung Lawu. Mereka adalah 5 orang sahabat yang sudah sering mendaki gunung bersama. Berbekal pengalaman dan perlengkapan yang cukup, mereka memilih jalur Candi Ceto, salah satu rute yang terkenal dengan aura mistisnya. Sebelum mendaki, mereka sempat berbincang dengan warga setempat yang memperingatkan mereka untuk selalu menjaga sikap dan tidak berkata sembarangan di gunung ini. Saat mulai mendaki, suasana terasa biasa saja. Udara sejuk, suara burung berkicau, dan dedaunan yang bergoyang tertiup angin memberikan kesan damai. Namun, begitu memasuki hutan yang lebih dalam, suasana berubah drastis. Seorang pendaki bernama Andi mulai merasa ada yang mengawasi mereka dari kejauhan. Ia melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan, namun saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Mereka terus berjalan hingga mencapai pos 3, tempat yang sering dijadikan tempat beristirahat bagi para pendaki. Malam mulai tiba, dan mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di sana. Saat mereka sedang menyiapkan makan malam, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di sekitar tenda mereka. Awalnya, mereka mengira itu hanyalah pendaki lain yang baru tiba. Namun, ketika diperiksa, tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Suara-suara aneh itu terus berlanjut sepanjang malam. Terkadang terdengar seperti bisikan, terkadang terdengar seperti suara orang berjalan di antara pepohonan. Salah satu dari mereka, Rina, merasa sangat tidak nyaman. Ia mengaku melihat sesosok wanita berbaju putih berdiri di kejauhan, menatap mereka tanpa berkedip. Namun, ketika ia memberitahu yang lain, sosok itu menghilang dalam sekejap. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak. Saat berjalan di jalur yang menanjak, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Sebuah kain putih panjang tergantung di salah satu dahan pohon, seperti kain kafan yang tertiup angin. Mereka tidak berani menyentuhnya dan memilih untuk segera melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, salah satu teman mereka, Budi, tiba-tiba menghilang. Awalnya, mereka mengira ia hanya tertinggal di belakang, tetapi setelah dicari ke segala arah, Budi tidak ditemukan. Mereka mulai panik dan berteriak memanggil namanya, tetapi tidak ada jawaban. Beberapa dari mereka mulai merasa ketakutan, mengingat berbagai kisah pendaki yang hilang di Gunung Lawu tanpa jejak. Hari mulai gelap, dan mereka terpaksa menghentikan pencarian untuk sementara. Malam itu, suasana semakin mencekam. Suara-suara aneh semakin sering terdengar, dan Rina kembali melihat sosok wanita berbaju putih berdiri tidak jauh dari tenda mereka. Kali ini, sosok itu terlihat lebih jelas, dengan wajah pucat dan mata kosong yang menatap mereka tanpa ekspresi.
Mereka memutuskan untuk berdoa dan berharap tidak diganggu oleh makhluk-makhluk gaib di gunung ini. Namun, malam itu menjadi malam terpanjang bagi mereka. Beberapa kali mereka mendengar suara Budi memanggil dari kejauhan, tetapi suaranya terdengar aneh, seperti bergaung dan berasal dari berbagai arah. Mereka takut itu hanya tipuan makhluk halus yang ingin menyesatkan mereka. Pagi harinya, mereka kembali melanjutkan pencarian. Mereka menyisir jalur yang mereka lewati kemarin, berharap bisa menemukan jejak Budi. Setelah beberapa jam mencari, mereka menemukan jejak kaki yang mengarah ke sebuah jurang kecil. Dengan hati-hati, mereka turun ke bawah dan akhirnya menemukan Budi dalam keadaan lemas dan kebingungan. Saat ditanya apa yang terjadi, Budi mengaku tidak ingat bagaimana ia bisa sampai ke sana. Yang ia ingat hanyalah mendengar suara seseorang memanggil namanya, lalu semuanya menjadi gelap. Ia merasa seperti berjalan dalam mimpi, melihat banyak sosok aneh yang berbisik di telinganya. Mereka segera membawa Budi kembali ke jalur utama dan memutuskan untuk turun dari gunung secepatnya. Sepanjang perjalanan turun, mereka merasa suasana semakin aneh. Beberapa kali mereka mendengar suara gamelan dari kejauhan, padahal tidak ada orang lain di sekitar mereka. Suara itu terdengar semakin jelas, seperti berasal dari sebuah perkampungan yang tak kasat mata. Saat hampir mencapai pos awal, mereka berpapasan dengan seorang pria tua yang membawa tongkat kayu. Pria itu menatap mereka dengan pandangan tajam dan berkata, "Kalian beruntung masih bisa pulang." Setelah itu, pria tersebut berjalan menjauh dan menghilang di antara pepohonan. Mereka akhirnya berhasil turun dengan selamat, tetapi pengalaman itu membekas dalam ingatan mereka.